Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya Yogyakarta terus bertambah. Hingga saat ini 182 orang tua yang anaknya diduga menjadi korban mengadu ke UPT PPA Kota Yogyakarta. Jumlah korban kekerasan anak di Daycare Little Aresya Yogyakarta masih terus bertambah. Hingga saat ini sedikitnya 182 orang tua mengadu ke unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak UPT PPA Yogyakarta. Mereka melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak mereka saat dititipkan ke Daycare Little Aresya. Para orang tua berharap kasus ini diusut tuntas dan semua pelaku yang terlibat diproses hukum. Melakukan pengaduan 182 yang sudah kita asesmen orang tuanya itu 130, kemudian yang kurang lebih sekitar 50 atau 40 gitu yang untuk yang sudah memang mau berproses hukum dan hari ini dibuatkan untuk proses surat kuasa khususnya. Hanya merasakan saja terkait dengan yang dosen yang diduga terlibat dalam organisasi Daycare ini gitu ya. Harusnya yang namanya penasehat ya atau struktur yang paling atas itu juga pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam Daycare Aresya seperti itu Aresya. Jadi logika kami kok berbicara atau mensinyalir tetap yang oknum dosen tersebut terlibat dalam kasus Aresya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan para pengasuh. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat dan keterangan sejumlah orang tua yang menduga adanya kejanggalan di daycare tersebut. Satreskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penggerebekan dan menemukan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak di lokasi. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bus antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas sementara 4 orang yang berhasil selamat dirawat di rumah sakit setempat. Ada kejar lagi itu. Oh. Bus antar lintas Sumatera dan truk tangki terbakar usai bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang tewas akibat kecelakaan ini. 14 orang berasal dari penumpang bus dan 2 orang dari truk tangki. 3 dari 4 korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar parah hingga 90%. Sementara 1 korban lain boleh dipulangkan karena hanya mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia sampai saat ini semoga tidak bertambah dan sudah dievakuasi ke Siti Aisyah. Itu ada 16. 14 dari bus, 1 supir bus, kemudian 13 penumpang, kemudian 2 dari supir dan kernet dari truk. Kemudian untuk luka berat ada 3, kemudian 1 lagi luka ringan yaitu kernet dari bus tersebut. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan melakukan proses identifikasi korban dan membuka ruang postmortem untuk menerima laporan dari keluarga korban. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Presiden dan rombongan terbatas berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden dan rombongan berangkat pada pukul 9 pagi. Keberangkatan di Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Muhaimin Iskandar, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung 7-8 Mei di Filipina.
Presiden RI Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di Cebu, Filipina pada pukul 13 waktu setempat. Kedatangannya disambut oleh Deputy Chief of Presidential Protocol Filipina serta barisan pasukan. Mobil maung MV3 Garuda Limousine berplat Indonesia 1 yang biasa dipakai di Indonesia pun datang menjemput Prabowo. Sejumlah pejabat turut mendampingi, antara lain Seskap Teddy Indrawijaya serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo akan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua tiba di Jeddah hari ini. Jemaah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kloter 12 dari embarkasi Lombok menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Berdasarkan data, sebanyak 15 kloter jemaah calon haji dijadwalkan akan mendarat di Bandara Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah tersebut nantinya akan langsung diberangkatkan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, jemaah gelombang kedua ini memiliki prosedur khusus terkait pakaian ihram. Para jemaah diwajibkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Ya, alhamdulillah kami sudah menyambut kedatangan pertama jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Jeddah dari SOC dari Solo, sejumlah 360 jamaah. Dan kami lihat semua berjalan lancar, begitu turun dari pesawat langsung ke tempat imigrasi dan tanpa ada segala sesuatu di imigrasi sudah selesai di tanah air sehingga mereka langsung bisa ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga kesehatan karena di Saudi sekarang sedang musim panas, memasuki musim panas, jadi pasti akan jauh lebih panas dibanding dengan di tanah air. Pemirsa, PPIH Daerah Kerja Mekah resmi memulai operasional penyambutan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua. Petugas bersiap melayani kedatangan jemaah selama 24 jam penuh, seiring Mekah yang mulai menjadi titik fokus pelayanan haji. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Menjelang pendaratan perdana gelombang kedua, Kepala Daerah Kerja Mekah terus melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan personil di kantor Dakar Mekah. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga, mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Di hari pertama Kamis pagi, total 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Mulai kedatangan para jemaah dari gelombang kedua ini relatif
Dakar Mekah ini nanti tidak ada istilah waktu jeda ya. Nah, kalau selama penerimaan kedatangan gelombang pertama, kita bisa mengestimasi waktu ya. Insya Allah kedatangan di gelombang pertama biasanya di jam 13 siang sampai jam 11 malam atau bahkan sampai jam 12 malam gitu. Ya, seperti itu ketika menerima gelombang pertama. Tapi nanti ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap. Artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi Desa itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Personil tambahan dari Dakar Madinah dan bandara kini mulai diperbantukan. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama. Jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umrah wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews Media Center Haji 2026 melaporkan.